Anda masih di Breaking News Kompas TV terkait dengan penyerangan terhadap salah satu kandidat peserta Pilpres Amerika Serikat, Donald Trump. Tadi disebutkan bahwa ada satu korban tewas ataupun ini merupakan pelaku penembakan. Kemudian dari laporan jurnalis VOA ada 1-2 warga atau peserta yang mengikuti rapat umum kampanye tersebut dinyatakan terluka parah. Dari peristiwa ini, calon Presiden Joe Biden sudah berkomunikasi dengan calon Presiden Donald Trump. Joe Biden ini selaku rival dari Donald Trump mengatakan ia mengecam tindakan kekerasan dalam proses politik termasuk juga serangan yang diterima atau yang didapat oleh Donald Trump pada saat kampanye hari Sabtu lalu. Kemudian juga tadi disebutkan kondisi Donald Trump ini sudah baik-baik saja. Memang terluka di bagian telinga sebelah kanan, tapi ia menyatakan sudah sehat dan baik-baik saja. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan serangan terhadap Donald Trump ini bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat siang, Pak Reza. Selamat siang Kompas TV, salam dari Unpad di Bandung. Ya Pak, ini kan tadi sudah kita bahas juga ada beberapa hal yang memang menarik untuk dicermati. Ada sejumlah spekulasi dari serangan atau peristiwa yang terjadi. Kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Wajar ya, 1x12 jam dari suatu peristiwa, itu aparat keamanan masih mengkaji apa yang sedang terjadi. Mungkin yang mereka miliki kan bukti sementara kan, bahwa ada sniper yang sudah ditembak mati, dan juga setting daripada wilayah kampanye yang porak-poranda kan. Tapi paling tidak mereka harus bekerja keras. Karena di Amerika Serikat saat ini ada 17 lembaga intelijen, nanti ujung-ujungnya adalah CIA, FBI, dan Homeland Security. Mereka itu adalah Air Force Intelligence, kedua Army Intelligence, ketiga CIA itu sendiri yang beroperasi di luar negeri, keempat Coast Guard Intelligence yang beroperasi di perairan, kelima Defense Intelligence Agency, keenam Department of Energy, ketujuh Department of Homeland Security, 8 Department of State, ke-9 Department of Treasury, ke-10 Enforcement Investigative, kemudian 11 FBI, 11 Maritime Core Intelligence, ke-12 adalah National Corporated Intelligence Agency, ke-14 National Reconnaissance Agency, ke-15 National Security Agency, ke-16 National Navy Intelligence, ke-17 Space Force Intelligence. 17 intelligence ini saat ini sebagaimana biasa akan bekerja keras mengumpulkan informasi-informasi dari dalam, dari luar negeri, dari laut, dari darat, dan juga dari udara, dan juga dari ruang angkasa. Dan ini akan sangat berat. Tapi bagaimanapun Amerika Serikat itu hebatnya, mereka memiliki software intelligence yang luar biasa, dan paling tidak dalam waktu 1x6 jam sudah akan ada informasi awal. Tapi yang jelas sekarang media massa itu masih kalang kabut, apakah ini pekerjaan dalam negeri ataukah ini ada kerjasama dengan luar negeri. Yang saya pikir yang akan terjadi dalam waktu singkat adalah pengecekan lapangan, pengecekan sirkulasi informasi, pengecekan IT yang digunakan di lokasi, dan kemudian pengecekan dari pergerakan manusia ada di wilayah tersebut. Ini mereka bekerja keras, tapi biasanya dalam kondisi seperti ini media massa akan berpikir apakah ini pekerjaan dalam ataukah ada campur tangan pihak luar, dan ini pekerjaan besar bagi intelijen Amerika Serikat saat ini. Ya biasanya ini berapa lama proses penyelidikan dilakukan dan siapa saja yang terlibat nantinya dan bertanggung jawab atas hal ini? Saya pikir ini masih informasi yang A1 levelnya ya. Pemerintah Amerika Serikat tidak akan membuka informasi karena informasi yang terbuka yang sedikit pun itu informasi itu akan mempengaruhi citra publik dan juga akan mempengaruhi cara berpikir pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini. Tapi paling tidak sudah tertembak pelakunya, sayangnya tertembak ya, sehingga tidak sempat dilakukan interogasi mendalam. Paling tidak dari sosok yang ditembak oleh Secret Service tersebut itu akan dengan mudah dilacak siapa dia, siapa pergerakan dia dalam 1 tahun terakhir, dan siapa link-link dia di dalam dan luar negeri. Dan ini saat ini tentu akan disimpan baik-baik
kita sebagai pengamat hanya sedikit kecewa kenapa tidak ditahan hidup-hidup begitu ya, sehingga bukti awalnya hilang. Namun bagaimanapun juga kita harus angkat topi pada pemerintah Amerika Serikat yang bekerja dengan cepat. Sistem P3K mereka berjalan sangat baik dan pengendalian massa mereka sangat baik karena tertembaknya Donald Trump ini tidak mempengaruhi opini publik di Amerika Serikat. Crowd management terkendali, public opinion terkendali, dan kita sangat berharap, apalagi media sumber-sumber mengatakan keadaan Donald Trump sudah membaik. Cuman pada saat yang sama, publik Amerika Serikat adalah publik yang sangat kritis, maka akan mempertanyakan ini tembakan betulan atau tembakan yang sengaja dipelesetkan atau bagaimana. Biarkanlah mereka berpikir, tapi bagaimanapun juga bagi seluruh aparatur keamanan di dunia ini mereka akan menguji secara sangat sistematis organ-organ intelijen untuk melindungi kepala negara mereka. Ya, Prof, lalu pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat akan Donald Trump, Joe Biden, dan juga pemilihan presiden di Amerika Serikat ini seperti apa? Sampai pemerintah Amerika Serikat memberikan statement resmi soal kesehatan Donald Trump, ini otomatis rating Donald Trump akan menaik. Kemudian rating partai di mana dia berada, Partai Republik akan menaik. Pada saat yang sama masyarakat juga akan bertanya, kenapa kejadian ini terjadi di Pennsylvania? Itu adalah wilayah Partai Demokrat dan tempat kelahiran Joe Biden. Walaupun Joe Biden selanjutnya besarnya di Delaware, tapi Joe Biden tidak terlepas dari perkembangan di Pennsylvania. Saat ini ya masyarakat masih berpikir-pikir, masih merujuk-rujuk apakah ini pekerjaan internal Republik untuk menaikkan rating ataukah ini merupakan suatu kejahatan dilakukan oleh Demokrat. Tapi paling tidak biarkanlah FBI, CIA dan Homeland Security memberikan kata akhir, tapi paling tidak masyarakat Amerika Serikat sudah swing voter sudah bergerak sekarang. Ada yang tetap di tengah karena yakin ini adalah pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, dan juga ada swing voters yang bertambah simpatinya pada partai Donald Trump, swing voters yang semakin yakin bahwa Donald Trump ini berada di pihak yang benar, dan juga swing voters yang selama ini berpikir bahwa Donald Trump itu punya kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, misalnya menghadapi Cina, menghadapi Rusia, menyelesaikan krisis Timur Tengah, dan menyelesaikan krisis di Ukraina. Sekaranglah saatnya Trump yang mumpung lagi semakin sehat untuk mengembalikan citra Amerika Serikat agar janji-janji Donald Trump tersebut dapat segera terpenuhi. Jadi saat ini opini publik sedang cair, dan saya sangat dari pengalaman saya perhatikan Amerika Serikat akan menangani krisis ini dengan cepat. Ya, tentu dari peristiwa ini perlu ada penyelidikan secara tuntas untuk kemudian bisa menjawab spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat, dan tentunya juga ini berdampak terhadap polarisasi dan juga swing voter tadi yang mungkin ini akan beralih ke salah satu pihak begitu. Terima kasih Prof. Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Maksud kami, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Terima kasih, saya Asri Gunawan. Sampai jumpa.